pemirsa, kami kembali untuk Anda dengan berita baru tentang agenda KTT G20. Hari ini kita sudah ada rekan kami Marisa di Bali. Selamat pagi Marisa. Pagi saja agenda di hari kedua puncak KTT G20 hari ini, termasuk informasinya ada kegiatan kunjungan ke kawasan hutan mangrove. Seperti apa kegiatannya? Betul sekali Bayu, dan dapat kami informasikan pemirsa, memang ada sejumlah rangkaian kegiatan yang nantinya akan dilakukan kepala negara dan juga kepala delegasi di hari kedua KTT G20 atau di hari terakhir di 16 November 2022. Acara sendiri atau kegiatan sendiri nanti akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nantinya kepala negara dan juga delegasi akan menanam bakau dan di hutan tanaman raya mangrove di Igusti Ngurah Rai, Bali. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bagaimana proses penanaman bakau sendiri nanti akan menjadi simbol bagaimana Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam meminimalisir krisis iklim global yang terjadi di dunia. Kita ketahui bersama krisis iklim global yang terjadi di dunia, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang memiliki hutan mangrove ini terbesar, salah satu hutan mangrove terbesar di dunia. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bagaimana berkaitan mengenai hutan mangrove. Memang hutan mangrove memiliki manfaat banyak sekali, baik itu menyerap karbon, kemudian juga menjaga lahan dan juga menjaga abrasi laut di pukul 11 WITA nanti. Para kepala negara dan juga delegasi akan kembali ini ke Hotel Apurva Campus untuk melakukan pertemuan bilateral, dan kemudian pukul 13.30 nantinya akan ada pembahasan ketiga berkaitan mengenai transformasi digital di Candi Bolo. Dan dapat kami informasikan berkaitan mengenai pembahasan ketiga, yaitu mengenai transisi digital. Kita mengetahui bersama memang ada tiga pembahasan yang dilakukan di KTT. Tiga pembahasan yang dilakukan di KTT G30 ini, yang pertama adalah ketahanan pangan dan energi, kemudian juga arsitektur kesehatan yang lebih, yang terakhir adalah transformasi digital. Di transformasi digital ini nantinya kita akan melihat secara bersama bagaimana Gubernur Bank Sentral G30 nantinya akan menyepakati berkaitan mengenai pembayaran lintas batas. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nantinya pada pukul 16.00 Presiden Joko Widodo ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Nantinya pertemuan bilateral tersebut ini berkaitan mengenai proses uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang nantinya akan dilakukan secara virtual, di mana memang proses uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan dari jalur baik itu Tegar luar maupun ke Kopo, Bandung, Jawa Barat sepanjang 5 km. Dan nantinya pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo akan melakukan konferensi pers berkaitan mengenai hasil apa saja yang dapat atas pelanggaran KTT G20 di tanggal 15 dan juga di tanggal 16 November 2022. Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang berkaitan mengenai KEI memang setiap pelanggaran KTT G20 berkaitan mengenai KEI bersama, memang setiap pelanggaran KTT G20 sebelumnya memang menghasilkan sejumlah community bersama, dan hal tersebut memang mengikat. Namun kepala negara dan hadir ini harus memiliki pemikiran berkaitan mengenai krisis yang terjadi di dunia. Dan jika ditanya poin apa saja komunikasi bersama, apa saja yang nantinya akan dihasilkan, nanti kita akan tunggu bersama bagaimana Presiden Joko Widodo nantinya akan melakukan konferensi pers pada hari ini pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Namun poin apa saja kami dapat mereview berkaitan mengenai pembukaan Presiden Joko Widodo dan pada KTT G20 kemarin, di mana memang Presiden Joko Widodo sempat menceritakan bagaimana krisis yang terjadi di dunia akibat pandemi yang belum selesai, kemudian juga perang antara Rusia dan juga Ukraina. Hal tersebut menyebabkan ini berkaitan mengenai ketahanan pangan terutama di negara
negara berkembang ini agak sedikit menurun dan juga agak sedikit kesulitan. Berkaitan mengenai ketahanan pangan, dan Presiden Jokowi Widodo pun meminta ini kepala negara dan mengikuti KTT G20 ini untuk berkolaborasi dan menjaga stok pangan di dunia, kemudian juga menjaga harga pangan yang terjaga, dan itu merupakan salah satu poin yang nantinya akan menjadi komunikasi bersama. Namun rinciannya nanti akan kita tunggu bersama. Presiden Jokowi Widodo akan melakukan konferensi pers di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Selain itu juga boleh juga dan pemirsa dapat kami informasikan berkaitan mengenai kepulangan kepala negara dan juga delegasi. Memang sejak kemarin 15 hingga 22 November mendatang ini akan proses kepulangan, baik itu kepala negara dan juga delegasi ini nantinya akan pulang ke negara mereka masing-masing. Dan juga untuk puncaknya sendiri Bayu dan juga pemirsa, kepulangan kepala di delegasi ini nantinya akan terjadi pada hari ini di 16 November 2020. Baik, terima kasih Marisa atas informasi Anda langsung dari Nusa Dua Bali.